Baik anak-anakku sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak rahmat yang berbahagia, kelas 2A maupun 2B yang Bapak banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa ba'd. Anak-anak rahmat yang saat ini proses pembelajaran jarak jauh, yang saat ini rumah yang berbahagia, tidak kata yang pantas kita ucapkan sebagai seorang yang beriman adalah kata tanda syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa Allah masih mempertemukan kita dalam pembelajaran jarak jauh PJJ, tentunya bersama dengan Pak Rahmat yang mampu di kelas kalian pendidikan agama Islam dan adab Islami. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah manhaj beliau. Mudah-mudahan kita semua, ayah, bunda, bapak, ibu guru, dan seluruh yang kita cintai, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua ke dalam surga. Baik anak-anakku sekalian, kemarin kalian sudah Pak Rahmat kasih video, kemudian sebagian besar kalian juga sudah mengisi tugas tentang video kisah Nabi Daud alaihissalam bersama dengan Jalut. Padahal seperti biasa Pak Rahmat mengajar di kelas 1, 2, 3, 4, dan 5, 6 berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Kalau ada materi yang berkaitan dengan kisah Nabi atau kisah para Rasul, biasanya Pak Rahmat akan memutarkan film berkaitan dengan kisah tersebut. Tapi qadarullah wa ma syafa'ala, pandemi masih melanda negeri kita sehingga pembelajaran kita masih pembelajaran jarak jauh, ya, sehingga Bapak hanya men-share link saja, dan itu mudah-mudahan ada bimbingan dari ayah bunda kalian di rumah. Jadi anak-anakku sekalian, tentunya kalau kita belajar di kelas berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan sirah atau berkaitan dengan perjalanan para nabi dan para rasul, tentunya akan seru dan akan Bapak sampaikan. Dan insya Allah biasanya kita nonton di kelas Bapak matikan lampu gelap seperti macam Bapak pasang fokus, ya. Dan Bapak juga membolehkan kalian makan dalam, tapi karena lain hal masih pandemi sehingga belajar Bapak hanya mengirim via YouTube saja. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian dalam menuntut ilmu. Baik anak-anakku sekalian, materi hari ini di pelajaran yang ketiga, pendidikan agama Islam, tema atau judul pada pembahasan kali ini adalah keutamaan malu. Pak Rahmat ulangi, keutamaan malu. Anak-anakku sekalian, sifat malu merupakan sifat yang mulia. Pak Rahmat ulangi, malu merupakan salah satu sifat yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang keutamaan malu. Tentu malu yang seperti apa? Jangan disamakan seperti Pak Rahmat habis memberikan materi tentang keutamaan malu atau review kembali Pak Rahmat memberikan materi tentang sejarah Nabi Daud. Ada orang yang malu bertanya, nggak paham, nggak mau bertanya. Nah, itu namanya malu yang membuat kita menjadi bodoh. Malu yang membuat kita menjadi tidak cerdas. Ada pepatah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Malu bertanya perut lapar, katanya, ya. Pepatah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Baik anak-anakku sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud, bisa dilihat di buku kalian, al-imanu bid'u wa sab'una su'bah. Para rahmat ulangi, al-imanu bid'un
wa sab'una syu'batan fa afdaluha kakak jangan balik dong. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Perhatikan anak-anakku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman memiliki lebih dari 70 cabang. Fa afdaluha, dan iman yang paling utama, iman yang paling tinggi adalah seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, at-tauhid. Jadi iman tertinggi adalah mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bersaksi bahwasanya nabi kita, nabi yang terakhir adalah utusan Allah. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan malu merupakan bagian daripada iman. Ternyata malu ini fitrah yang melekat pada diri kita. Anak-anakku sekalian, Pak Rahmat dulu sekitar 3 tahun review yang ke belakang, 3 tahun atau 4 tahun yang belakang, Pak Rahmat membuat eksperimen. Siapa yang berani, ya, kalau nggak malu, nggak berani, Pak Rahmat cuma suruh buka baju, jalan ke bawah. Ya, kalau di kelas kalian kan, di sekolah kita tuh kan lantai pertama adalah akhwat, lantai kedua ikhwan. Nah dulu kalau nggak salah, sekarang kakak kelas kalian kelas 5 Al-Kaf ya. Pak Rahmat mengeksperimen, siapa yang berani mengikuti ini, berani melakukan ini, maka Pak Rahmat akan kasih hadiah uang 100.000. Berani rupanya. Tapi syaratnya dia buka baju, hanya pakai baju kutang, jalan turun ke tangga bawah, masuk mengelilingi kelasnya akhwat. Ya, ke bawah tangga ya, turun di kelas kalian ini, turun ke bawah, kemudian keliling ke setiap kelas akhwat. Tadinya udah sampai tangga, mau turun tangga bawah, ternyata dia nggak mau. Kenapa? Pak Rahmat malu. Ternyata malu itu melekat pada diri kita. Kalau orang yang beriman, al-haya'u syu'batu minal iman, malu itu bagian daripada iman, tentu malu yang baik. Kalau orang gila, teman-temanku sekalian, nggak pakai baju nggak malu, karena apa? Dia akalnya sudah hilang. Ya, akalnya hilang. Makanya orang gila, orang yang kehilangan akal, atau orang yang mabuk, yang minum khamar atau narkoba dan sejenisnya, mereka dilarang mimpin sholat. Ketika Allahu Akbar belum baca Al-Fatihah sudah ruku. Kenapa? Hilang ingatan. Maka malu merupakan bagian daripada iman. Tapi kalau malu bertanya itu salah. Ya, malu bertanya itu salah. Pak Rahmat menyampaikan tentang keutamaan malu, dia mau bertanya, ya nggak paham, maka membuat dirinya tidak akan paham. Atau mohon maaf, Pak Rahmat menggunakan kata kalimat orang tersebut tidak akan cerdas, tidak akan pintar, alias bodoh, karena malu bertanya. Pak Rahmat ulangi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa afdaluha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Jadi iman itu tingkatan yang paling tinggi, paling atas adalah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling rendah imatatul adza 'anil tariq, menyingkirkan duri dari gangguan jalan umat manusia, menyingkirkan duri jalan raya dari lalu lalangnya manusia. Misalnya anak-anakku sekalian, kelas 2A naik tangga misalnya,
Di tangga itu ternyata ada paku, maka segera disingkirkan. Khawatir apa? Akan melukai adik kelasnya atau melukai kakak kelasnya atau melukai teman kita sendiri. Singkirkan. Itu adalah iman yang paling rendah. Ya. Maka anak-anakku, ternyata Islam itu sangat luar biasa. Ya. Islam itu sangat luar biasa, mengatur kehidupan kita baik dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari mau tidur sampai bangun tidur, semua sudah diatur dalam Islam. Jadi malu merupakan bagian daripada iman. Kemudian dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW juga bersabda, al-haya'u la ya'ti illa al-khair. Para hadirin ulangi, Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Malu tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Artinya apa? Malu itu merupakan bagian daripada iman. Ya, dia nggak sholat, aduh malu. Dia nggak sholat malu. Maksud Pak Rahmat, dia nggak sholat tepat waktu, malu. Teman-temannya sholat tepat waktu, dia belakang. Kenapa dihukum sama Bapak Guru? Dihukum sama ayah bunda. Ya, kenapa? Karena tidak tertib di masjid atau tidak tertib di kelas dan seterusnya. Maka karena malu anak-anakku sekalian merupakan sebagian dari keimanan kita. Orang yang kehilangan rasa malu berarti kehilangan sebagian iman. Orang yang kehilangan malu, maka dia telah kehilangan sebagian daripada iman. Kemudian keimanan seseorang muslim tidak akan sempurna apabila dia tidak mampu menjaga rasa malunya. Menjaga rasa malu sesama, menjaga rasa malu sama saja dengan menjaga keimanan kita agar tetap sempurna. Ya, menjaga rasa malu sama saja menjaga keimanan kita agar tetap sempurna. Kemudian sifat malu akan membawa pada kebaikan, kecuali apabila dilakukan secara keliru atau misalnya tanpa dia sengaja. Malu untuk berbuat baik, contohnya adalah malu tidak beribadah kepada Allah. Malu untuk menuntut ilmu yang bermanfaat hanya karena takut diajak orang lain. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Baik itu remaja, baik itu pemuda ataupun pemudi, wajib menuntut ilmu. Kenapa anak-anakku sekalian? Ternyata ilmu ini yang bisa membedakan antara orang yang baik dan orang yang tidak baik. Ternyata ilmu ini akan mengangkat derajat seseorang. Ada salah seorang ulama mengatakan, orang yang menuntut ilmu dan orang yang menuntut harta, dua-duanya sama-sama dicari. Seorang yang beriman, yang saleh maupun soleha, dia menuntut ilmu. Dan juga ada orang yang beriman, dia juga menuntut harta. Tapi bedanya apa anak-anakku sekalian? Orang yang menuntut ilmu besar nanti, suatu saat nanti ilmu tersebut yang akan menjaga dirinya. Tapi sebaliknya, harta, makin banyak dia mengumpulkan harta, makin banyak dia menimbun harta, maka dia sibuk untuk menjaga hartanya. Aduh, nanti ada maling ya, nanti masuk rumahku, di dalam rumahku di kamar itu ada uang sekian miliar.
Aduh, di lemari itu ada emas. Aduh, di lemari itu ada baju bagus, tas bagus, mahal, mewah. Dipikirkan hartanya. Tapi kalau orang yang menuntut ilmu tersebut yang akan menjaga dirinya. Ketika dia melakukan kesalahan, dia ingat, oh iya ini dosa. Ketika dia melakukan suatu kekeliruan, dia ingat itu dosa. Dan dia segera bertaubat. Kemudian anak-anakku sekalian, kita tidak boleh malu untuk taat dan disiplin, terutama dalam beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, taat kepada Allah, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Tidak boleh malu. Ya, yang hak-hak, yang batil. Kemudian yang kedua, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan mentaatinya berarti kita telah mentaati Allah. Contoh, bagi anak-anak para rahmat yang saleh dan salehah, khususnya anak-anak para rahmat yang putri, ketika berjilbab panjang dia dihina, dilecehkan, jangan malu, jangan takut, ya, karena itu hanya ucapan manusia. Yang penting perbuatan kita Allah ridho. Kecuali dia keluar rumah dia malu kalau tidak pakai jilbab, nah itu baru jempol. Misalnya Aisyah mau keluar rumah buru-buru pakai jilbab, ya, atau misalnya anak kelas 2 memain bola futsal misalnya di lapangan atas sekolah kita, tapi pakai celananya pendek di atas lutut, malu. Kemudian yang taat kepada orang tua, karena Allah membenci orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan Allah menyukai orang-orang yang taat pada perintah Allah. Ya tadi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Orang yang mentaati perintah orang tuanya, maka dia juga telah mendapatkan ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridha Rabb fi ridhal walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima." Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah juga terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Kemudian taat kepada peraturan atau disiplin. Tentunya dimanapun kita berada pasti ada aturan. Kita ke mall juga ada aturan. Kita ke masjid juga ada aturan. Kita ke kelas juga ada aturan. Bahkan di rumah kita juga ada aturan. Pasti ayah bunda pasti ngomel kalau kita buat kotor. Kalau kita main tempat yang kotor, ada aturan. Begitu juga di sekolah. Kedisiplinan waktu, ya, taat terhadap peraturan sekolah, ini merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Orang yang taat pada peraturan yang ada, maka dia akan disiplin dan teratur dalam pekerjaannya. Islam telah mengajarkan sebagai peraturan dari yang besar sampai yang terkecil. Ketika kita masuk kamar mandi ada aturan. Apa? Masuk menggunakan kaki kiri sambil membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian kita keluar dari kamar mandi juga kita mendahulukan kaki kanan sambil membaca ghufranak. Itu aturan dan anjuran yang harus kita lakukan untuk bisa kita terhindar dari godaan syaitan, baik laki-laki, syaitan laki-laki maupun syaitan perempuan yang khaba'ith, yang buruk. Kemudian adapun sifat malu yang benar dan terpuji, yaitu malu untuk berbuat buruk dan terlarang. Dia malu kalau berbuat buruk. Dia malu kalau nggak taat terhadap ayah bunda. Dia malu kalau nggak taat terhadap bapak ibu guru. Apalagi dia malu terhadap sang pencipta itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, malu jika membangkang pada perintah yang baik dan benar. Karena orang yang membangkang atau menentang hal-hal yang baik adalah temannya iblis yang sombong dan tidak punya rasa malu. Perhatikan, lihat ini bangkangnya iblis.
Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah berfirman kepada seluruh para malaikat dan para iblis, dan iblis sujud kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar, dan iblis menolak dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk orang-orang kafir. Iblis protes, ya Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api yang lebih mulia, sementara engkau menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah liat yang kotor. Tuh lihat, dia bangkang terhadap perintah Allah. Sehingga apa anak-anakku sekalian? Allah lemparkan dia ke dalam neraka. Sampai Allah lempar ke neraka, iblis masih protes. Ya Allah, saya tidak mau sendirian di neraka. Saya akan menggoda anak cucu Adam untuk bersama-sama tinggal di api neraka. Perhatikan. Berarti siapakah yang ingin bersama iblis di api neraka? Tentunya anak yang solehah dan anak yang soleh tidak mau hidup di neraka. Siksaan yang sangat pedih, siksaan yang sangat perih, yang mengakibatkan seluruh badan kita akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku sekalian, iblis menggoda anak cucu Adam. Kata Allah, silakan. Tapi hambaku yang beriman, hambaku yang soleh tidak akan sanggup engkau menggoda. Allah berfirman, wal asri masa innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali ingat orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ciri orang iman seperti inilah yang melakukan amal soleh, yang melakukan amal kebaikan, ketaatan, dan diselipin terhadap perintah dan larangan Allah, maka dia tidak akan sanggup digoda oleh iblis. Dan yang tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dialah akan menjadi bersama dengan iblis di neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, mungkin ini saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan. Insyaallah hari ini tidak ada tugas yang akan Pak Rahmat berikan kepada kalian. Insyaallah tugas akan Pak Rahmat beri kalian pekan yang akan datang. Sekian dari Pak Rahmat, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf Pak Rahmat masternya lumayan lama karena berhubungan wifi sekolah juga naik turun sinyalnya. Baik, itu saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.